Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat granny sunbrush ini ya. Seperti bunga tapi dia flat gitu ya. Saya menggunakan benang poliseri Onitsuga beberapa warna. Di sini saya padukan 4 warna. Teman-teman boleh menggunakan 2, 3 atau hanya satu warna, bebas ya. Kemudian pakai hakpen dengan besar mata hook sesuai dengan benang besar benangnya. Lalu jarum sulam untuk membantu merapikan rajutan, kemudian gunting. Oke, supaya tidak berlama-lama kita mulai saja untuk membuat granny sunbrush ini dari round 1. Di round 1 kita perlu membuat chain 4 ya. Teman-teman boleh pakai chain 4, boleh pakai magic ring ya, tergantung yang mana yang lebih dianggap mudah. Chain 4, kemudian slip stitch di chain pertama seperti itu, lalu buat chain 3, kemudian isi ring ini tadi dengan 15 DC. Ingat, chain 3 ini sudah dihitung sebagai 1 DC ya. Jadi kalau ditambah 15 DC plus CH3 yang awal itu ada 16 DC pengisi dari ring yang kita buat. Jika terasa penuh boleh digeser-geser. Jangan lupa dihitung stitchnya ya, sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita perlu 2 lagi, 15, lalu 16. Jika sudah selesai 16 DC, kita slip stitch di atas chain ketiga awal. Seperti ini jadinya. Kalau sudah seperti ini, benang kuning bisa kita putuskan. Jika teman-teman menggunakan benang yang tidak bermacam-macam warnanya, hanya satu warna, silakan tidak perlu memutuskan benang, lanjutkan saja ke row berikutnya. Di round berikutnya saya pakai benang yang lebih tua ya. Slip knot dulu di ujung hakpen, kemudian tarik ke dalam loop sisa dari slip stitch tadi. Kemudian chain 2, boleh chain 2, boleh chain 3 ya. Lalu kita buat di sini, lihat di tempat kita slip stitch tadi, ini ada seperti rantai tapi dia di belakang. Kita tusuk agak mundur ya. Kemudian kita ulangi lagi, tusuk lagi sehingga pada hakpen kita itu ada 5 loop. Setelah 5 loop terbentuk, tarik semuanya benangnya sehingga 5 loop tadi tergabung seperti ini. Ini namanya puff stitch ya, puff stitch. Chain 1, kemudian kita buat di stitch berikutnya sama, tapi bukan pakai CH2, melainkan kita buat tusuk seperti ini 1 kali di tempat yang sama, sekali lagi 2 kali, kita buat lagi di tempat yang sama sekali lagi, jadi 3 kali. Total semuanya ada 7 loop pada hakpen kita. Tarik seluruhnya, chain 1. Ulangi lagi di dalam stitch berikutnya, kita buat 3 kali penggulungan benang, 3 kali yarn over, lalu tarik chain 1. Ulangi lagi, 1, tarikannya harus stabil ya, 2, 3. Nariknya jangan kelewat panjang, nanti puff stitchnya jelek ya. Chain 1. Jadi setiap selesai puff stitch itu buatkan chain 1. Chain 1. Lanjut lagi buat puff stitch dengan teknik 3 kali yarn over, 1, 2, ups, saya ulang ya, 1, 2, 3, tarik seluruhnya, chain 1. Nah, silahkan diteruskan membuat puff stitch ini sampai berkeliling sehingga jumlah puff stitchnya ada 16. Ini puff stitch terakhir, chain 1,
Setelah itu slip stitchnya di tengah-tengah puff stitch yang pertama ya, bukan di chain keduanya, tapi di tengah-tengah sini. Slip stitch di situ, lalu chain 1, putuskan benangnya. Nah, seperti ini jadinya untuk round kedua. Kita masuk ke round ketiga yang ini ya. Ini kita tidak memakai puff stitch, tapi memakai popcorn stitch. Caranya, ini putusan benangnya abaikan saja, nanti akan kita tumpuk. Teman-teman lihat, ini tadi puff stitch yang awal ya. Di sini kan ada CH1 ya, kelihatan nggak tuh ya, ada jarak antara puff stitch tadi, ada CH1, ada CH1. Nah, di bawah CH1 yang di belakang tempat slip stitch, di situ kita mulaikan untuk membuat round 3. Buat slip knot terlebih dahulu, lalu di sini masukkan di bawah CH1 tadi ya, buat chain 2. Kemudian perhatikan caranya, kita buat seperti membuat DC, setengahnya aja, cuma 1 kali tarik benang, kita masukkan lagi ke tempat yang sama, kita lewati 2 loop lagi seperti ini, lakukan lagi seperti ini, sehingga untuk popcorn stitch awal ada 4 loop yang tersisa di hakpen, baru kita tarik semuanya seperti itu. Kemudian chain 2, 1 2, kita buat lagi di sela-sela antara puff stitchnya, kita buat popcorn stitch dari 4 DC tok ya, 3 4. Jadi DC nya nggak diselesaikan, cukup dibuat setengahnya aja. Setelah 5 loop, kalau awal tadi 4 loop ya, kalau popcorn stitch yang kedua itu pakai 5 loop ya di hakpen. Chain 2, ulangi lagi, buat di sela-sela puff stitch itu, bikin 4 buah setengah DC, 3 4 seperti ini, tarik, chain 2. Teruskan membuat popcorn stitch di sela-sela antara puff stitchnya, kemudian plus chain 2 seperti tadi ya, sampai berkeliling. Nanti ada 16 popcorn stitch yang akan terbentuk ya. Sambil membuat popcorn stitchnya, itu sisa benang di belakang sambil diselipkan ya, atau nanti ketika di akhir dirapikan dengan jarum sulam. Nah, ini ya, sudah di popcorn stitch yang terakhir, kita tinggal chain 2, lalu kita slip stitch. Slip stitchnya di atas sini, di atas popcornnya yang di tengah ya, yang di sini. Sebentar, ini nih salah lihat ya, ini tempatnya. Kemudian kita chain 1, baru kita potong. Selesai untuk round 3. Kita masuk ke round 4. Di round 4 kita akan mulai membuat square-nya, kotaknya ya. Seperti biasa, membuatnya boleh di sela-sela bagian depan atau di bagian belakang. Oke, tarik dulu chain 1 ya. Boleh seperti ini, teman-teman membuat SC dulu 3 ya. Boleh seperti ini ya, buat SC-nya. Seperti itu, 3 SC awal. Boleh seperti itu, atau dengan cara yang seperti ini. Nanti hasil SC-nya lebih rapi. Slip knot, kita biarkan di hakpen, lalu kemudian kita tusuk ke stitch yang akan kita kerjakan seperti ini ya, baru kemudian kita tarik. Ini kita letakkan di belakang ya, jadi lebih rapi kan. Kemudian sambil membuat SC yang kedua, sisa benang kita selipkan, buat SC yang kedua, lalu kita buat lagi SC yang ketiga. Jika lengkungan yang ini kita sudah buat 3 SC, maka lengkungan berikutnya ini adalah 3 HDC. Kita memakai stitch bertingkat supaya bentuk kotaknya terbentuk ya. HDC ya, kayak gini. Tarik lewati semua. Tarik lewati semua. 3 loop tarik lewati semua. Jika sudah selesai 3 HDC, di sebelah sini kita akan membuat 3 DC plus 2 CH
plus 3 DC. Nah, di sini 3 DC plus 2 CH plus 3 DC ini adalah bagian sudut. Setelah sudut kita buat lagi 3 HDC di sebelahnya. 3 HDC. Lanjutkan lagi. Ini ya. 3 HDC. Lalu kita buat lagi setelah sudut 3 HDC baru 3 SC lagi. 3 SC. Kemudian 3 HDC, lanjutkan dengan membuat sudut 3 DC, plus 2 CH plus 3 DC. Perhatikan, untuk sisi datar itu adalah HDC, SC, HDC. Untuk sudut adalah 3 DC, 2 CH, 3 DC di tempat yang sama ya. Silahkan diteruskan dulu sampai nanti membentuk square seperti ini. Lalu kita akan merapikan bagian akhirnya. Oke, ini hampir selesai. Setelah sudut yang terakhir, kita isi dengan 3 HDC yang di sebelahnya. Kemudian kita slip stitch di SC yang pertama. Oke, jadinya seperti ini untuk round 4 ya. Sudah bentuk square-nya sudah bagus, tapi belum petak banget. Kalau ini kan seolah-olah sudah di blocking ya, padahal nggak di blocking ini. Oke, kita akan buat tepian round kelimanya untuk mengganti blockingnya nanti ya. Caranya mudah sekali, cukup chain 1, lalu kemudian teman-teman isi semua stitch ini dengan 1 SC saja hingga nanti ke bagian sudut. Di bagian sudut teman-teman cukup isi dengan 1 SC plus 2 CH plus 1 SC. Nah, ini sudah, kita mau ke sudut ya. 1 SC, 2 CH, isi di tempat sudut yang sama 1 SC lagi. Lanjutkan mengisi setiap sisi dengan 1 SC. Ingat jangan sampai ada yang terlewat ya. Tiap lubang stitch kita isi hanya dengan 1 SC saja. Di bagian sudut seperti tadi, isi dengan 1 SC plus 2 CH plus 1 SC. Bagian yang ini jangan sampai terlewat nih, ini suka terlewat. Nah, itu isi juga dengan 1 SC ya. Nah, silakan diteruskan teman-teman ya sampai selesai setiap sisinya. Oke, ini sedikit lagi ya. Kita tinggal slip stitch. Untuk slip stitchnya letakkan di SC yang pertama seperti itu, chain 1, lalu gunting. Jangan dulu menggunakan korek api ya, kalau kita belum fixkan guna sunbrush ininya untuk apa. Lebih baik merapikan dengan korek api itu nanti setelah selesai penyambungan ya. Kalau untuk bahan poliseri, kalau untuk bahan-bahan yang wearable nggak usah pakai korek api ya. Ini sisa benangnya langsung dirapikan supaya nanti tidak jenuh dalam mengerjakan rajutan-rajutannya ya. Nanti keburu banyak lihat sisa benang, moodnya habis. Jadi untuk merapikan hanya dibakar-bakar saja, itu jadinya tajam ya. Nah, seperti itu dirapikan dulu dengan jarum sulam. Nah, seperti itu. Oke, selesai untuk pembuatan sunbrush kita. Di video berikutnya nanti akan ada cara untuk menyambungnya dan ini akan digunakan sebagai apa gitu ya. Selamat bereksperimen teman-teman. Kita akan jumpa di video-video lainnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.